Siapa biang kekalahan Persib Bandung di menit-menit akhir ini, Bobotoh? Saya tahu kalian ingin menyalahkan mungkin Rahmat Irianto, mungkin Mailson Lima, mungkin juga Coach Bojan Hodak yang menurunkan pemain lapis kedua. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, sebenarnya kita ya bisa dibilang nggak layak kalah lah ya, karena permainan kita nggak kalah-kalah amat dari Pot FC gitu kan. Tapi sebelum itu saya lupa doakan terlebih dahulu Bobotoh, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pertandingan tadi sebenarnya pertandingan yang di luar dugaan saya, jujur. Di luar dugaan itu dilihat dari sisi potnya yang dimana ternyata nggak sespesial-spesial itu. Padahal Persib Bandung sedari awal sesuai dengan statement yang diberikan oleh Coach Bojan Hodak di jauh-jauh hari sebelum pertandingan, kalau Coach Bojan Hodak akan menurunkan pemain lapis kedua. Dan dengan pemain lapis kedua pun Persib Bandung bisa dibilang cukup mengimbangi gitu kan. Bahkan ada beberapa peluang yang unggul. Ya, Pot cuman dapat peluang ke mistal gawang dari sundulan aja gitu kan. Sisanya secara gameplay kita bisa mengimbangi Pot. Padahal kita turun dengan lapis kedua. Dan tentu bukan tanpa alasan Coach Bojan Hodak kenapa pada akhirnya menurunkan pemain lapis kedua. Tapi sebelum itu saya kasih applause sih ke Coach Bojan karena gede kawani bro, dengan dengan tekanan yang begitu tinggi kepada Persib Bandung di Asia, di mana harus berprestasi, entah itu dari eksternal atau juga dari internal manajemen dan juga Bobotoh, di mana juga Persib Bandung selaku sang juara di Liga Indonesia gitu kan. Tapi Coach Bojan Hodak masih memikirkan sesuatu hal strategi yang cukup panjang. Cukup panjang itu bagi saya kenapa? Karena liga itu tidak kalah bagusnya atau tidak kalah pentingnya bagi Persib Bandung. Mungkin kalau di liga kemungkinan kita untuk juara itu masih tinggi dibandingkan dengan di ACL 2 ini. Jadi Coach Bojan juga harus memikirkan bagaimana Persib Bandung bisa bermain tetap bagus di liga. Walaupun sekarang jadwalnya begitu padat dan kita tahu kalau selang beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan saudara kita Persija, yang itu adalah laga yang sangat menentukan juga bagi Persib Bandung. Bukan masalah tentang gengsi, jangan kalah melawan Persija, bukan. Tapi laga yang memang harus mendapatkan poin kalau Persib Bandung tetap ingin bisa mendapatkan gelar juara Liga, back-to-back juara. Dan dengan kita juara lagi, kita mungkin bisa bermain lagi di Asia, dan di situ bisa lebih siap. Jadi memang yang paling ideal bagi Persib Bandung sekarang adalah terus bermain di Asia dulu. Jangan berbicara juara dulu lah. Yang penting bermain di Asia. Tahun sekarang bermain, tahun depan bermain, tahun berikutnya bermain lagi. Dan dengan kita bermain di Asia terus, nanti mentalitas Asia kita bakal dengan sendirinya terbangun gitu kan. Dengan sendirinya akan muncul. Dan kalau kita pengen main di Asia, ya di liganya harus bagus. Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan Coach Bojan Hodak. Karena kalau seandainya Coach Bojan Hodak memuasir para pemain untuk diturunkan skuad terbaik, entah itu di Liga ataupun di ACL 2 ini, kemungkinan Persib Bandung akan ya bisa dibilang kehilangan pemainnya lah nantinya ke depannya, entah itu cedera atau juga kelelahan. Dan ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih akan merugikan bagi Persib Bandung lah dibandingkan dengan sekarang. Nah, sekarang masuk ke segi permainan. Sebenarnya Persib Bandung tidak kalah-kalah amat, apalagi setelah dimasukkannya para pemain-pemain inti di babak kedua. Sebenarnya Persib cukup memberikan banyak peluang, tapi tetap kita harus akui tanpa seorang Botak Dadang Da Silva, Persib Bandung masih sangat kesulitan, sangat terlihat begitu kebingungan ketika lini pertahanan udah berhasil menghalau, udah berhasil mengalirkan bola ke tengah, di tengah dialirkan ke depan bingung. Udah bingung, nggak ada David Da Silva. Dimas Derajat walaupun tampil sementara ini secara keseluruhan nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, tapi kalau kita harus sandingkan dengan David Da Silva, tetap bingung juga Dimas. Dimas ada salah satu momen di mana dia berhasil melewati back lawan bagus, tapi powernya, spraynya jauh dengan si Botak David Da Silva gitu kan. Pada akhirnya bola kembali direbut. Dan permainan Persib Bandung cenderung
Ya, keduanya ya sih sebenarnya dari Ford, entah itu dari Ford, entah itu dari Persib Bandung juga memang seperti bermain tidak terlalu terbuka dan berhati-hati. Dan itu menyebabkan permainan bolanya itu lebih cenderung kaki ke kaki aja gitu kan. Nggak banyak peluang, hanya mengalirkan bola dari tengah ke depan, dari depan ke kiri, dari kiri ke kanan seperti itu. Minim kreativitas, sangat-sangat minim kreativitas. Walaupun memang ada seorang Beckham Putra, yang dimana Beckham itu adalah salah satu pemain kreatif di Persib Bandung, tapi kalau tidak dibantu oleh pemain-pemain lain yang jelas susah juga gitu kan. Untuk Coach Ijan dan Deddy Kusnandar bisa dibilang tampil cukup bagus, dan kita juga sebenarnya tidak bisa menilai bagus secara keseluruhan ya, karena memang lawan kita coachnya juga tidak tampil habis-habisan menyerang. Karena kan logikanya gini, kalau seandainya kita pengen lihat penjaga gawang bagus, gimana caranya? Ya diserang dengan back yang kurang bagus gitu kan, sehingga banyak serangan dan terlihat pemain itu bagus atau enggak. Nah, tekanan dari pot ini enggak ada. Selain karena memang karakteristik tim Thailand itu adalah possession football, salah satunya. Lihat aja timnas Thailand. Itu kan filosofinya mereka menguasai permainan, bermain kaki ke kaki. Itu juga ditunjukkan oleh Pot. Pot itu tidak terlalu banyak lari, walaupun lihat aja Asnawi. Asnawi seperti agak sedikit apa ya, terjebak lah gitu dalam filosofi permainan Pot, yang dimana Asnawi ini sering lari seperti jadi jarang lari karena memang permainannya satu kaki 1, 2, 3 sentuhan gitu kan. Dan tadi ada sedikit ya insiden Asnawi dengan Dimas Derajat, tapi itu hal yang biasa lah ya di dunia sepak bola. Deddy Kusnandar dan Coach Ijan berhasil sebenarnya menjadi penyeimbang dan juga pengalir bola yang simpel-simpel aja, tidak terlalu kreatif, tidak seperti adanya Markov atau juga Del Pino di situ gitu kan. Dan untuk lini belakang, Nick Kuiper beberapa kali kalah duel dengan strikernya Pot yang hitam itu kan, yang jangkung tinggi. Walaupun sebenarnya Nick tidak kalah dari segi postur, tapi kelihatan dari segi momen pembacaan bola Nick Kuiper kalah malam ini. Hand-hand, ya memang kita harus akui untuk detik ini pemain terbaik di posisi bek kanan Persib adalah Hand-hand. Kalau kita bandingkannya dengan Robby Darwish, dengan Kakang gitu kan, ya yang terbaik tetap Hand-hand gitu kan kalau untuk saat ini. Kalau seandainya dibandingkannya dengan Asnawi Mangku Alam, ya jelas jauh lah permainan Hand-hand dan Asnawi Mangku Alam. Terlihat beberapa kali Hand-hand kehilangan bola, dia salah passing, dia gagal passing, dia gagal mengangkat bola untuk crossing juga gitu kan. Mungkin Hand-hand karena kemampuannya segitu, ditambah Hand-hand jarang mendapatkan menit bermain di liga karena ya terbelenggu regulasi gitu kan, sehingga Robby yang sering dimainkan atau juga Kakang, jadi mungkin ritme permainan Hand-hand agak sedikit hilang juga gitu kan. Untuk Edo tampil cukup bagus kalau menurut saya, dimana dia sangat seimbang bertahan dan menyerang. Ini juga yang menjadi alasan, selain karena Rejaldi Hanusa baru saja sembuh dari cedera, belum kembali kepada top performanya, ditambah Edo bermainnya konsisten selama ini bersama Persib di liga atau juga permainan semalam. Jadi itu menjadi salah satu alasan Coach Bojan untuk memainkan Edo terus-menerus gitu kan. Kevin Ray Mendoza sama juga, dan di depan Beckham Putra dan Noyan Kurnia dan Dimas Derajat. Untuk permainan dengan intensitas seperti ini ya seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa dibilang jelek juga gitu kan. Dan khusus untuk pemain yang baru masuk, Rahmat Irianto dan Mailson Lima, yang mungkin saya yakin bobotoh saat ini dalam tanda petik menyerang Mailson Lima dan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto dianggap gagal untuk menghalau serangan dari sisi kanan Persib Bandung tadi, sehingga tercipta sebuah passing dan gol gitu kan. Dan emang ada haneueul sih mending kena 0-0 daripada eleh mah, karena menedek eleh di awal itu tuh menit-menit akhir. Dan Mailson Lima dianggap tidak berguna ketika bermain sebagai seorang striker murni nomor 9 ya, karena memang posisi aslinya Mailson Lima ini adalah pemain sayap yang memang cenderung mengeluarkan skill. Walaupun Coach Bojan Hodak udah nge-notice Mailson Lima ini cukup bisa katanya bermain sebagai second striker, sebagai striker nomor 9, playmaker atau juga pemain sayap. Tapi intinya Persib Bandung malam ini yang eleh milik bobotoh karena permainan tidak jelek-jelek amat. Jika seandainya bertanya kenapa Coach Bojan Hodak menurunkan pemain lapis kedua, ya tadi bahwa liga juga sangat penting dengan begitu padatnya jadwal Persib hari ini, jadi keputusan harus diambil, dan salah satu keputusannya kita memainkan pemain lapis kedua. Dan kalau seandainya mereka pemain lapis pertama bermain pun, Ciro, Markov, Delvino, kalau menurut saya jika dilihat dari
mereka bermain tadi, walaupun tidak full ya di menit-menit ya pertengahan babak kedua, kemungkinan tidak akan merubah apapun karena agak sulit sebenarnya Persib Bandung tanpa seorang David da Silva. Tidak ada pemain yang mampu reading the ball yang kuat di depan, yang jadi pemantul, yang bisa bergerak sana sini, yang kuat juga ketika berduel. Jadi ya ini hasil yang tidak bisa diterima, tapi dari segi permainannya cukup pantas Persib Bandung bisa kalah gitu kan, walaupun dari segi permainan gak terlalu kalah-kalah amat kalau menurut saya. Bahkan di sebelumnya saya bilang kalau Persib paling ideal ya imbang lawan Pot ini dengan keadaan Persib yang sekarang ya, dimana pemain ada yang cedera dan juga jadwal yang padat. Segitu dulu mungkin pembahasan hari ini Bobotoh, besok kita bahas lagi. Assalamualaikum.